perawat dari puskesmas ya? Oh iya, kayaknya Mas. Kalau dibukain Mas, aku tak ambil ya. Oh iya, sebentar ya Kak. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Saya Gilang, perawat dari Puskesmas, datang untuk kunjungan rumah seperti apa yang telah dijadwalkan minggu lalu. Oh iya, silakan masuk Kak. Silakan duduk, Mbak. Mbak, makasih banyak Mbak. Ini terlihat semangat ya Mbak ya? Senang loh Mbak dikunjungi. Ini teh Mbak. Oh iya, terima kasih. Oke, baik Mbak dan Mas, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tujuan kunjungan saya hari ini. Dari hasil wawancara sebelumnya, saya memahami bahwa Mbak ini kan sering merasa cepat lelah. Nah, tapi saya ingin tanya dulu, apakah seminggu terakhir ini Mbak masih merasa lelah? Iya Kak, akhir-akhir itu saya masih sering capek. Kadang baru nyapu dikit aja udah lemes, nyiapin sarapan bentar kadang udah ngos-ngosan, angkat jemuran juga suka bikin pusing. Kalau nyuci piring lama wah tambah. Padahal tuh kerjanya tuh nggak banyak ya Mbak, tapi kok capeknya tuh berasa banget gitu loh. Oh baik, jadi begini Kak, saat hamil tubuh membutuhkan lebih banyak energi karena sedang bekerja ekstra untuk mendukung pertumbuhan janin, meningkatkan aliran darah, dan menyesuaikan hormon. Kalau kebutuhan energi tidak terpenuhi, tubuh bisa cepat lelah. Jadi tujuan saya ke sini untuk memberikan edukasi tentang cara mengatur energi agar Mbak tidak mudah lelah. Istirahat yang cukup itu sangat penting loh Mbak, karena kelam terus-menerus bisa mempengaruhi tekanan darah, kadar gula, daya tahan tubuh, dan bahkan bisa menyebabkan komplikasi seperti pingsan, anemia, dan kontraksi dini. Selain istirahat, ada cara lain untuk membantu mengatur energi agar tidak cepat lelah, yaitu dengan terapi relaksasi otot progresif dan konsisten. Terapi inilah yang akan saya ajarkan nanti Mbak, untuk waktunya hanya sekitar 15 menit. Baik Kak. Nah, terapi ini merupakan teknik yang dikembangkan oleh Jefferson dengan tujuan membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Caranya gampang Mbak, dengan menegangkan lalu melepaskan otot-otot tertentu, misalnya otot tangan atau kaki secara satu persatu. Tujuannya supaya tubuh dan pikiran jadi lebih rileks, gak mudah tegang atau lelah. Itu terapinya aman gak ya Mbak buat ibu hamil? Soalnya kan istri saya lagi hamil. Oh tenang Pak, terapi ini aman untuk ibu hamil yang pertama untuk mengurangi stres, pegal-pegal, dan membantu tubuh dirinya. Tapi nanti kita akan lakukan dengan hati-hati ya, dan menyesuaikan dengan kondisi mbaknya. Oh alhamdulillah Mbak kalau aman. Soalnya belakangan ini tuh sering banget capek. Saya jadi pengen dia coba program ini. Nah Mbak, sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya, program ini ditujukan khusus untuk ibu hamil yang sudah masuk trimester ketiga dengan usia antara 20 sampai 35 tahun, baik yang baru pertama kali hamil maupun yang sudah pernah. Program ini juga diperuntukkan bagi ibu yang bersedia ikut latihan fisik ringan, bisa pakai HP dan punya skor kelelahan dari kuesioner tingkat kelelahan di atas 20. Nah dari hasil kuesioner tingkat kelelahan yang sudah Mbak isi kemarin, skor Mbak itu di angka 38. Skor ini termasuk dalam kategori kelelahan ringan. Sementara itu, program ini tidak disarankan diikuti oleh ibu yang masih trimester pertama atau kedua, atau yang punya kondisi kehamilan berisiko seperti sakit jantung, diabetes saat hamil, gangguan hipotiroid, tekanan darah tinggi, atau masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta gangguan pada otot dan tulang. Kalau boleh tahu, Mbak ada riwayat kondisi kehamilan seperti itu enggak? Oh begitu ya Kak. Alhamdulillah saya tidak memiliki masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan tiroid, atau tadi tekanan darah tinggi atau gangguan psikologis lainnya. Saya juga menggunakan smartphone setiap hari, jadi sepertinya saya memenuhi syarat dan siap mengikuti program ini, Mbak. Ya Mbak, insya Allah aman, apalagi kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Nanti selama terapi, saya akan selalu pantau kondisi Mbak. Jadi kalau ada bagian yang gak nyaman, Mbak langsung bilang aja ya. Oh ya, baik Kak. Baik Mbak, sekarang kita akan mulai terapi relaksasi otot progresif ya. Teknik ini dilakukan dengan cara menegangkan kelompok otot tertentu selama 5-7 detik, lalu melepaskannya dan merasakan sensasi rileks selama 10-12 detik. Kita akan mulai dari otot tangan, lalu lanjut ke otot wajah, bahu, perut, kaki, dan seterusnya secara satu persatu.
Oke, sekarang Mbak bisa duduk dengan nyaman. Sandarkan dulu ya Mbak, kakinya menapak di atas lantai, tangan letakkan di atas paha, kemudian Mbak bisa pejamkan mata kalau Mbak bisa merasakan itu. Baik Mbak, setelah mulai dari nafas dengan perlahan, tarik hembuskan dengan pelan. Baik, sekarang mulai dari tangan kanan terlebih dahulu, bisa dikepalkan tangan kanannya. Kepalkan tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan. Dan juga rasakan perbedaan otot ketika berrelaksasi. Sekarang tangan kirinya ulangi yang sama, kepalkan tangan kiri, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan. Ya, gerakan kedua menekuk pergelangan tangan ke atas, kita mulai di tangan kanan terlebih dahulu. Permisi ya Mbak. Ini tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Oke, kemudian di tangan kirinya kita lakukan yang sama, tahan, tarik 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Oke, gerakan pertama dan keduanya sudah bagus. Dilanjut gerakan ketiga dengan cara menekuk siku ke atas. Bisa dibantu Pak sebelah kiri ini. Seperti ini, permisi. Oke, ditahan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Rilekskan. Oke, bagus. Oke, selanjutnya gerakan mengangkat kedua bahu. Mbak bisa duduk di terlebih dahulu. Kedua bahunya diangkat. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Next, gerakan menurunkan jari dan alis. Bisa dicoba Mbak. Oke, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Oke, jari dan alis sudah. Sekarang Mbak bisa pejamkan mata sekali-kalinya. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepas, bagus. Next, Mbak bisa menggigit sekali-kalinya. Oke, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepas. Oke Mas, sebelum lanjut ke gerakan selanjutnya, bisa minta tolong lanjutkan gerakan untuk Mbak. Oh iya, sebentar ya. Mbak, kita lanjut ya. Bisa menekan bibir, tarik lagi. Oke, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Ini Kak berbalik. Oh ya, bisa kita ke belakang kembali. Gerakan selanjutnya menekankan kepala ke belakang. Oke, tahan lagi. Oke, tahan 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang bisa tekankan dagu ke bagian depan dada sini. Coba tekan. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Bagus. Oke, gerakan yang terakhir, Mbak bisa menarik nafas dalam-dalam sampai dada terasa penuh. Bisa dimulai dari nafas. Tarik 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan perlahan. Oke, bagus. Semuanya bagus Mbak. Jadi selama melakukan ini fokuskan perhatian pada bagian tubuh yang sedang dilatih. Jadi rasakan bedanya saat otot tegang dan saat otot relaksasi. Ini akan membantu tubuh lebih cepat pulih dari kelelahan. Sekarang mulai bisa tarik nafas panjang sekali lagi. Tarik. Tahan 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan. Dan silakan mulai bisa buka mata pelan-pelan. Jadi bagaimana rasanya Mbak? Rasanya enak Kak, badan jadi lebih ringan dan rileks. Tadi pas fokus ke otot-otot yang tegang terus dilemesin tuh, saya jadi sadar ternyata badan saya capek juga ya. Tapi sekarang lebih enakan sih, napas juga terasa lebih lega.
Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya, Mbak. Itu tandanya tubuh Mbak merespon dengan baik latihan pagi. Kalau dilakukan rutin, insya Allah bisa bantu mengurangi rasa lelah dan bikin tubuh terasa lebih segar. Nanti kita jadwalkan latihan berikutnya ya, tapi kalau ada keluar atau rasa gak nyaman setelah ini, ya jangan ragu untuk sempat dan sekarang. Baik Mbak dan Mas, kunjungan hari ini cukup sampai di sini ya. Saya senang bisa berbagi informasi dan semoga edukasi mengenai teknik relaksasi otot progresif tadi bisa bermanfaat. Sebelum saya pamit, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah penjelasan mengenai cara melakukan relaksasi otot progresif ini sudah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan dari Mas atau Mbak? Dari saya belum sih Mbak. Kalau dari Mas? Dari saya juga belum. Kalau begitu, saya mau tanya satu hal ya, menurut Mas dan Mbak, setelah mendengar penjelasan tadi, kapan waktu yang paling cocok menurut Mas dan Mbak untuk melakukan teknik relaksasi ini agar tubuh lebih rileks dan pikiran tenang? Kalau menurut saya waktu paling cocok buat latihan relaksasi ini kayaknya pas sore atau malam hari ya Mbak. Soalnya kan biasanya di jam-jam itu aku tuh merasa mulai capek atau habis beraktivitas harian gitu. Jadi badan udah mulai pegel, pikiran juga mulai jenuh. Jadi kalau latihan relaksasi dilakukan saat itu mungkin bisa bantu untuk mengurangi rasa lelah dan bikin lebih tenang sebelum tidur. Nah mungkin tidurnya juga bisa lebih nyenyak mungkin ya, jadi besok badannya bisa terasa lebih enteng. Itu kali ya Mbak. Nah, betul sekali tuh Mbak, melakukan teknik relaksasi di sore atau malam hari memang sangat membantu, apalagi saat tubuh mulai terasa lelah setelah beraktivitas. Latihan ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot dan membuat pikiran lebih tenang, sehingga kualitas tidur pun jadi lebih baik. Kalau dilakukan secara rutin, insya Allah kelelahan yang Mbak rasakan itu bisa berkurang secara perlahan. Nanti bisa dicoba juga di waktu yang lain ya Mbak, rasa nyaman. Yang penting tubuh dan pikiran dalam kondisi siap untuk relaksasi. Selain Mbak, Mas juga bisa melakukan relaksasi atau progresif ini bersama-sama dengan Mbak. Bisa jadi kegiatan yang saling mendukung satu sama lain. Kadang kalau dilakukan bareng memang motivasinya sudah lebih besar dan terasa lebih menyenangkan. Mas juga bisa membantu mengingatkan Mbak kalau sudah waktunya latihan, atau bahkan bisa dijadikan rutinitas bersama sebelum tidur supaya suasana lebih tenang dan harmonis. Siap, Pak. Oke, baik, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengevaluasi efek dari penerapan relaksasi atau progresif terhadap minat latihan Mbak. Dari Mas dan Mbaknya berkenan dilakukan di hari apa dan jam berapa ya? Mungkin di hari Jumat ya Mbak, jam 9 menyesuaikan jam kerjanya Mas ya. Iya. Baik Mbak dan Mas, sampai bertemu di hari Jumat jam 9 pagi ya. Terima kasih banyak atas antusias dan kerjasamanya. Ya, terima kasih banyak ya Mbak sudah sampai menjelaskan. Kami tunggu kedatangan berikutnya.